Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Diari Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ketiga tentang berpikir komputasional, pengenalan pola jaringan menggunakan Scratch untuk mata pelajaran informatika kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengenal panel pada Scratch. Yang kedua, mengenal blok program pada Scratch. Yang ketiga, membuat blok perintah membuat pola pada Scratch. Pengenalan bagian Scratch. Dalam tampilan Scratch ada tampilan namanya panel preview. Nanti adalah panel yang muncul apabila objek akan kita gerakkan di sini. Jadi ini panel preview. Berikutnya juga ada panel sprite dan backdrop. Di sini ada panel sprite dan ini adalah stage. Stage itu adalah tempat untuk penempatan dari sprite. Ini adalah sprite objek ataupun benda yang dapat kita gerakkan menggunakan kode program. Berikutnya ada panel modifikasi. Di sini ada panel kode ya, atau scripts-nya. Ada motion, look, sound, pen, data, event, control, sensing, operator, more block. Dan ada juga kostum, memodifikasi sprite pada game. Jadi nanti kita bisa mengatur membesar sprite-nya atau objeknya. Yang ketiga adalah tab sound. Ini mengatur audio yang akan digunakan dalam game. Nah, ini untuk lebih rinci lagi. Di sini ada tabel menu. Jadi menu bar di sini berisi menu dari menu file, edit, tutorial, dan seterusnya. Di sini juga ada tombol X, itu tombol close, tombol minimize, dan tombol restore. Berikutnya adalah script atau deskripsi blok. Ini nanti akan ada motion seperti tadi. Yang ini adalah script area. Nanti kita klik di script blok sini, taruh di script area. Berikutnya ada canvas tadi ya. Kalau di yang tadi namanya preview. Berikutnya ada sprite list. Ini ada sprite-nya atau objeknya dan ada stage-nya. Ini untuk tampilan bagian-bagian stretch. Nah, di sini ada gerakan, yaitu motion atau gerakan. Ada move 10 step, turn 15 derajat, belok kiri 15 derajat, point in direction untuk menempatkan titiknya, dan sebagainya. Berikutnya ada tampilan, ada looks, say hello. Jadi nanti akan muncul tampilan hello dalam waktu berapa detik, atau say hello, atau berpikir selama 2 detik, dan seterusnya. Ini ada tampilkan dan seterusnya. Berikutnya ada sound, ada suara. Di sini ada play sound. Contohnya di sini ada suara kucing, meow, dan seterusnya. Berikutnya ada pen atau pena. Nanti di sini ada clear, jadi menghapus tampilan yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ada clear, ada stem, ada pen down. Ini untuk mengangkat ya, atau menaruh. Terus ada pen up, ini untuk mulai menulis. Terus ada event, ada kejadian. Ketika bendera hijau diklik, maka apa yang akan terjadi? Ketika ditekan tombol spasi, apa yang akan terjadi? Ketika gambar objek atau sprite diklik, apa yang terjadi? Nah, ini ada baris-baris perintah di bawahnya. Berikutnya ada kontrol di sini. Wait, tunggu 1 detik. Repeat, ulangi 10 kali. Apa yang diulangi adalah bloknya di sini nanti. Apakah itu suruh maju, apakah itu suruh maju, terus belok, maju, belok, dan seterusnya. Forever, selamanya. Nih, berarti di stage di kode ini nanti sebelum mencapai ketentuan atau mencapai titik, maka akan selalu berulang. Kalau yang if then, jika ini ada syaratnya, maka kerjakan apa yang dikerjakan. Jika belum sampai ke angka 5, maka kerjakan terus. Nah, dan seterusnya. Ada sensor di sini. Ada touching. Ketika mouse-nya kita klik menyentuh objek, apa yang terjadi? Ketika menyentuh warna hijau, apa yang terjadi? Terus apabila warna ini bertemu dengan warna ini, apa yang terjadi? Dan seterusnya. Yang belum ada adalah di sini ada operator ya, operator untuk aritmatika. Terus ada more block, ada blok-blok yang lainnya. Nah, contohnya, jadi nanti caranya kita klik yang ada di sini, geser ke sini, ke kanan, geser lagi, dan seterusnya. Di sini kita akan membuat pola segitiga. Yang pertama adalah pilih sprite pensilnya. Nanti di sini ada pilihan untuk memilih sprite-nya nih. Namanya Pico nih.
Pico diklik Pico ini, nanti kita bisa membuat atau memilih ya tampilan-tampilan selain pensil, masih banyak yang lainnya. Berikutnya pilih blok program kontrol. Nah ini sih blok program kontrol. Yang pertama kontrol dulu diklik, pilih when click. Ya. Berikutnya pilih pen. Pennya diangkat. Pen nanti ada pilihannya pen up, terus hapus semua yang ini kan sudah ada. Ketika kita akan merubah, maka ini akan dijalankan lagi, maka ini akan dihapus terlebih dahulu. Ada menu clear. Ya, berikutnya ada go to X min 120 dan Y min 75. Nah, ini posisi awal dari pensil ini di mana? Point direction-nya adalah 90. Tempatkan pensil pada X 120, Y sama dengan min ya. Maaf, ini kurang min 120 min 75 ini. Programnya. Atur gerak pensil 90 derajat. Atur warna pennya. Di sini ada set pen color, tuh warnanya ini warna coklat atau merah bata itu. Berikutnya atur besarnya pen di sini. Besarnya pen adalah set pen size. Defaultnya biasanya 1. Berikutnya adalah pen down di sini. Jadi diturunkan. Berikutnya siapkan pen untuk menggambar. Ulangi 3 kali untuk. Nah di sini berarti ini sudah siap untuk menggambar. Kalau ini tadi pennya diangkat, jadi belum untuk nulis. Terus ada perintah-perintah ini. Berikutnya kita suruh merepeat, mengulang 3 kali. Apa yang diulang? Pertama adalah move 270 step. 270 adalah jarak ini. 270, 270, 270. Di sini ada 3 step ya. 3 repeat. Nih. 1, 2, 3. Nanti kalau segi 4 ya 1, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini tergantung dari sebelah kanan atau sebelah kirinya. Berikutnya turn 120 degrees, derajat. Ketika sampai sini sudah move-nya 270, maka nanti akan berbelok 120 derajat, 120 derajat. Maka menjadilah segitiga semacam itu. Berikutnya lagi hampir sama, membuat pola bintang 6 di sini. Nanti adalah scriptnya lebih banyak. Kalau yang atasnya sama, yang di sini adalah move 90 step ini ya. 90 step di sini, terus 60 derajat, 90 step lagi, 60, 120 dan seterusnya. Ini stepnya. Berikutnya pola fraktal, itu pola yang kita buat. Perancangannya ini ya, ini pola fraktal. Pilih spread bola, saya pakainya spread bola tidak pensil ya. Terus nanti pilih blok program kontrol ini, main klik. Ketika bendera diklik maka bola diangkat dulu, hapus semuanya. Jadi saat nanti kita membuat sudah membuat, kok salah nanti kita klik lagi. Terus kita betulkan programnya, baru kita jalankan. Tempatkan bola pada X 120 dan 70. Point in direction-nya adalah 90 derajat. Warna bolanya adalah set pen color, ada set pen size, ada pen down di sini. Nah, ini adalah perulangannya ini. 30, move 30 ya, 30 stepnya, turnya 60, move 30 lagi, stepnya 120 dan seterusnya ini. Stepnya ini. Sebanyak berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali. Terus repeatnya 2 kali nih. Yang ininya 2 kali. 1, terus 2. Nah, berikutnya ini menggambar pola garis masih ya, sama pengaturannya sama, tinggal repeatnya 3 kali sampai dengan repeat 24 kali. Ini. Berikutnya masih sama ya, cuma ini pengaturannya nanti di sini. Nah, repeatnya sama, jumlah stepnya mungkin bisa diatur, turunnya berapa derajatnya bisa diatur, terus berikutnya berjalan berapa step dan seterusnya. Nah, demikian. Berikutnya kita ke latihan soal. Yang pertama, gambar atau objek yang bisa diprogram disebut dengan sprite. Yang kedua, bagian yang terdapat menu pada Scratch disebut dengan menu bar yang sebelah atas tadi ya. Sekumpulan blok kode perintah yang akan digunakan untuk memprogram disebut dengan script. Bagian blok kode untuk menggerakkan script berada pada motion gerakan, menggerakkan script, motion. Bagian yang digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, looks atau tampilan. Soal nomor 6, bagian yang digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun teks seperti memberikan suara kucing dan memberi background pada program adalah sound atau suara. 7.
bagian yang digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Ini menggunakan event atau kejadian. 8. Bagian yang berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan sesuai persyaratan disebut dengan kontrol. 9. Bagian yang berfungsi untuk memberikan sensor pada perintah yang digunakan adalah sensing atau sensor. 10. Bagian yang berfungsi untuk operasi matematika adalah operator. Di sini ada A, B, C, D ya. Blok untuk menempatkan objek pada titik tertentu adalah yang jawabannya adalah D, point in direction. Blok untuk berjalan 10 langkah adalah jawabannya A, move 10 step langkah. Blok untuk belok kiri, maaf ini belok kanan ya. Untuk belok kanan ini kan kanan. Belok kanan 15 derajat adalah jawabannya B. 14. Blok untuk menjalankan kode dengan klik bendera hijau adalah jawabannya C. Ketika bendera hijau diklik, maka apa yang akan terjadi tergantung pada kode di bawahnya. Yang terakhir, jika objek menyentuh tepi, pantulkan objek tersebut. Perintahnya menggunakan if on edge, jika menyentuh tepi, maka pantulkan. Berikutnya kita akan belajar tentang aplikasi Stretch secara offline ya. Kita pakainya nanti bisa secara online juga. Kita siapkan dulu sprite-nya. Di sini adalah kita nama pilih pensil di sini. Jadi sebenarnya sprite ini hanya untuk animasi saja, sedangkan pergerakannya nanti ada di sini. Berikutnya kita contoh yang sudah ada di sini pada blok programnya. Ketika bendera ini diklik, maka pennya diangkat. Terus dibersihkan garis yang sebelumnya mungkin sudah ada. Terus go to X-nya nanti penempatan pensilnya, terus point direction-nya 90 derajat. Nah, di sini adalah programnya dari move, tune, dan seterusnya. Nah, jika kita mencoba untuk yang klik pada bendera, maka tidak ada kejadian yang terjadi di sini di breadboard. Tapi jika ini yang bawah kita gabung, maka ketika ini diklik, maka akan dikerjakan sintaknya sampai bawah. Kita coba. Nah, maka akan menggambar sebuah kotak pada contoh yang pertama ini. Berikutnya kita akan membuat aplikasi membuat lingkaran. Masih sama untuk yang atasnya ini, go to X tempatnya 25 dan 60 di sini. Berikutnya pada menu clear, membersihkan, set pen color, warnanya nanti berwarna hijau. Pen size-nya 4 atau mungkin kita rubah menjadi 6. Terus pen down. Nah, setelah ini baru penanya mulai berfungsi menggambar. Selanjutnya ada repeat 360 derajat. Ini adalah lingkaran. Kita move satu step. Jadi nanti pelan-pelan. Berikutnya adalah derajatnya adalah 1 derajat. Baik, kita gabungkan di sini. Kita jalankan. Nah, maka akan tergambar sebuah lingkaran dengan satu step ya. Jadi satu step ini karena pengulangannya 360 kali dan derajatnya adalah 1 derajat. Nah, kita ingin mencoba membuat lagi. Caranya kita duplikat lagi pada kita taruh di bawah di sini. Kita bisa merubah, coba move-nya kita buat menjadi 2. Ini kita buat menjadi 2. Kita coba lagi jalankan. Nah, maka dijalankan dulu repeat yang pertama di sini. Untuk map 1, turn right 1 decrease. Berikutnya adalah 2 step. 2 step ini agak cepat ya. Jadi 2 step agak cepat dan juga lingkarannya lebih besar. Nah, ini contoh untuk aplikasi pada lingkaran kita simpan dulu, save, kasih nama, simpan di direktori yang mudah diingat dan dicari. Ini saya tadi kelas 8, kasih nama lingkaran pola ya, pola. Contoh berikutnya kita akan membuat pola segitiga. Di sini ada perintahnya masih sama untuk menghapus dan menempatkan posisi di sini. Berikutnya ada repeat, ulangi 3 kali, terus move-nya 200 step, ini turunnya 120, karena 360 dibagi 3, ketemunya 120. Nah, kita coba jalankan, nah tidak muncul apapun.
karena ini terpisah antara when click-nya dengan repeat-nya. Coba kita gabungkan, maka yang terjadi adalah terbentuk sebuah segitiga. Jadi di sini adalah segitiganya. Nah, kita bisa menentukan posisi segitiganya, mungkin di sini adalah min 30 umpamanya. Kita jalankan, nah agak bergeser sedikit. Jadi posisinya di sini adalah 0, ini x-nya, ini y-nya, ini y-nya, ini x-nya, terus yang ke sini adalah negatif x, yang bawah adalah negatif y. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini posisinya ya, posisinya. Demikian, terima kasih. Berikutnya kita akan membuat pola menggunakan pemrograman Scratch. Di sini ada move 200 step, nanti akan ada panjangnya sebanyak 200, repeat 3 kali, turn 90, dan move 50 step ya. Berikutnya ada lagi di bawahnya ada repeat lagi sebanyak 24. Nanti akan ada 24 garis-garis dalam. Berikutnya ada kotak ya, ini jadi ini kotaknya, yang ini adalah untuk yang panjangnya. Begitu. Baik, kita coba di sini seperti ini masih kosong, tidak mundur apapun, kita gerakkan ke sini. Kita klik lagi, maka akan muncul animasi untuk pola-pola pada fraktarnya. Jadi pola-pola yang kita bisa desain sendiri menggunakan aplikasi pada Scratch. Berikutnya kita akan mencoba untuk pola fraktar yang ketiga, yang script atas masih sama, yang berubah adalah di bawah. Nanti di sini ada 3 kali repeat untuk membuat kotak ya. Berikutnya ada 24 kali repeat perulangan, dan ada di dalamnya ada 10 kali perulangan. Nah, kita klik semacam ini, tidak ada efek yang terjadi pada sprite. Kita gabungkan seperti ini, terus kita klik pada bendera. Nah, maka garis akan terbentuk dengan animasi menggunakan pensil, membentuk sebuah garis ya, garis beserta kotaknya. Coba lagi, kita ubah, umpamanya di sini tidak 100, tapi ini 150. Di sini juga 150 namanya. Berikutnya di sini tidak 24, mungkin hanya 18. Coba kita klik apa yang dihasilkan. Ya, ini hasilnya. Jadi mungkin hampir sama ya, tetapi untuk perbedaannya adalah di sini repeatnya. Jadi kurang rapat yang di sebelah sini. Demikian contoh untuk pola fraktar menggunakan kode pada Scratch.